Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan malam mahasiswa sekalian. Berjumpa kembali pada mata kuliah kita, yaitu apresiasi dan kritik arsitektur. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah apresiasi arsitektur yang ke-1. Nanti ada 2 video untuk materi apresiasi arsitektur. Baiklah, kita lanjutkan pembahasannya. Adalah kita coba memaknai apa sih mana dari apresiasi itu. Nah, ini mungkin baru ya, kita jarang ya mendengar istilah ini di dunia arsitektur. Namun kalau Anda dulu mungkin di SMA pernah membahas tentang apresiasi karya seni ya. Apa sih sebenarnya apresiasi itu? Nah, coba kita kupas maknanya dulu ya. Yang pertama yaitu apresiasi itu adalah kesadaran terhadap nilai seni dan budaya. Jadi kesadaran terhadap sebuah nilai seni dan budaya. Yang kedua, menilai penghargaan terhadap sesuatu, menilai atau menghargai terhadap sesuatu. Nah, apa sesuatu tersebut? Yaitu kalau konteks kita adalah arsitektur. Jadi apresiasi itu adalah pertama kesadaran terhadap nilai seni, budaya atau terhadap nilai arsitektur. Yang kedua, penilaian atau memberi penghargaan terhadap sesuatu, memberi penghargaan, appreciate ya terhadap arsitektur, memberi penghargaan. Jadi bukan menjelek-jelekkan, tapi memberi appreciate terhadap arsitektur. Nah, makna mungkin yang lain ya, kita berapresiasi, artinya kalau saya sedang berapresiasi, jadi saya mempunyai apresiasi, ada apresiasi di saya terhadap objek tersebut. Nah, bisa gitu ya, kalimat ini bisa dimaknai berapresiasi artinya mempunyai apresiasi terhadap karya tersebut. Ya. Kalau kita kembalikan dalam ilmu pengetahuan, makna pengetahuan yang kemarin sudah kita bahas, untuk bisa apresiasi berarti kita harus punya ilmu pengetahuan tentang apa itu arsitektur. Kalau tanpa ngerti arsitektur, tentu apresiasi ini tidak ada, tidak punya rasa apresiasi. Nah, gitu. Jadi ini sangat kita kembalikan ke ini, mengapresiasi ya, melakukan pengamatan, penilaian dan penghargaan terhadap sesuatu, misal terhadap karya seni, misalnya terhadap karya seni. Itu mengapresiasi artinya melakukan pengamatan, penilaian, penghargaan terhadap sesuatu. Nah, kalau tadi ini memiliki, mempunyai, artinya ada di dalam diri Anda. Seperti misalkan saya mengapresiasi terhadap terhadap stasiun kereta api Kota Malang. Saya ada berapresiasi saya terhadap itu. Artinya saya mempunyai penilaian terhadap penghargaan terhadap karya arsitektur tersebut. Kalau mengapresiasi itu melakukan saya sekarang survei ke suatu tempat, ayo kita mengapresiasi terhadap karya Candi Borobudur misalkan. Saya mengapresiasi terhadap bangunan Balai Kota Surabaya misalkan. Saya ingin mengapresiasi terhadap karya arsitekturnya Romo Mangun Wijaya misalkan. Gitu ya. Jadi bahasa ini tolong di istilah ini mungkin nanti akan muncul ya dalam pembahasan lebih jauh lagi. Kita coba makna apresiasi lebih jauh lagi. Nah,
Apa tadi kalau kita di dunia kita tadi kan karya seni, kalau dunia kita ya arsitektur tentunya. Melakukan pengamatan, penilaian, penghargaan terhadap karya arsitektur. Tentu kalau dunia kita adalah karya arsitektur. Nah, baik, kita coba makna tentang bahasa Inggrisnya ya. Kita coba dari appreciate, berasal dari bahasa Inggris yaitu appreciate. Nah, ya, yang berarti menghargai atau menilai, appreciate. Ya. Secara istilah, apresiasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang dalam menilai atau menghargai karya seni. Ya, bersama ya, menghargai atau menilai karya seni. Dalam konteks ini ya kita kembalikan ke arsitektur. Jadi itu menghargai itu melihat sesuatu ya lebih banyak baiknya. Nah, kalau kemarin kalau sudah memberi penilaian, menilai itu namanya sudah penilaian yang membandingkan ya, itu berarti sudah masuk ke ranah kritik nanti. Namun ada apresiasi kritis kan kemarin definisinya, apresiasi kritis itu ada. Nah, nanti ada ya sama apresiasi. Baik, kita lihat lanjutnya tingkatan apresiasi seni. Tingkatnya apa? Ada 3 tingkat ya masalahnya, 3 tingkatan. Ini agak ya kita sambil biasa, kita kalau bikin video ini selalu didampingi oleh secangkir kopi. Ini kopi khusus. Ini bulan saya dapat kiriman kopi dari Lombok. Enak sekali ini. Nah, bukan main. Alhamdulillah. Monggo silakan sambil ngopi ya. Ya. Baik. Tingkatan apresiasi seni apa saja tingkatannya? Itu apresiasi empirik. Apa sih apresiasi empirik itu? Merupakan apresiasi yang hanya menilai baik dan kurang baiknya suatu karya seni berdasarkan indera. Nah, ini ya. Dari indera dari penglihatan kita menilai baik atau kurang baik. Tentu untuk menilai baik dan tidak baik ini ada comparison ya, di kepala kita tentu ada ilmunya tentang ya objek yang diapresiasi. Kalau ini tentang ngomong arsitektur, berarti di kepala kita harus sudah punyai pemikiran kebaikan atau kejelekan atau ilmu pengetahuan terhadap objek yang akan diapresiasi. Maka baru bisa melakukan ini. Kalau tidak ya nggak bisa. Ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, macam tingkat apresiasi yang kedua adalah apresiasi estetis. Merupakan apresiasi yang menilai keindahan disertai pengamatan dan perasaan yang mendalam. Ya, tentu. Ya, jadi ini apa? Menilai keindahan disertai dengan pengamatan dan perasaan yang mendalam. Jadi dirasakan. Apresiasi estetis. Apresiasi empirik, ya bisa 2 ini. Ada yang ketiga adalah apresiasi kritis. Merupakan apresiasi yang tajam dalam menganalisis sehingga hasilnya lebih jelas dan terurai detailnya. Jadi ini yang kedua adalah apresiasi kritis, merupakan ini hampir masuk ke ranah kritik ya. Apresiasi yang tajam dalam menganalisis, jadi dianalisis pakai rasional. Ya, membandingkan di logika ini kritis sehingga hasilnya lebih jelas dan terurai dengan detail. Kalau estetis ini rasa yang dipakai, rasa. Jadi mungkin rasa saya dengan rasa saudara akan berbeda. Nah, ini boleh-boleh saja namanya apresiasi. Ya ini silakan masing-masing boleh. Ya, berbeda itu boleh ya, tidak harus sama. Jadi kebenaran nanti
keberanian Anda ngomong itu yang benar gitu ya. Kebenaran mata kuliah kita ini adalah keberanian Anda mengutarakan sesuatu, ya itu dapatnya A. Ya. Pendapatnya banyak, ya A-nya semakin banyak, A gitu ya. Jadi gitu. Nah, namun kita sadar ya bahwa semuanya untuk bisa apresiasi yang seperti ini, bisa tajam, itu apabila seseorang punya experience ya, pengalaman. Kalau tidak, pengalamannya kurang, ya tentu ketajaman ini akan kurang. Nah, seperti di awal dalam ilmu pengetahuan juga sudah saya sampaikan bahwa untuk bisa meningkatkan experience, pengalaman memori di kepala Anda itu banyak, itu caranya ya tentu dengan pengalaman berkarya. Kalau ngomong arsitektur berarti pengalaman Anda berkarya arsitektur. Kalau Anda sekarang baru semester berapa sekarang? Semester 6 PA5 ya. Berarti Anda baru pengalaman yang kemarin mata kuliah kita. Paling enggak arsitektur tropis sudah pengalaman kan. Nah, berarti Anda bisa ngomong tentang arsitektur tropis tentunya. Karena Anda kemarin sudah lulus PA4 gitu. Pengalaman membuat ini sangat mempengaruhi tingkat kemampuan apresiasi. Oh Pak, apa bisa apresiasi itu gabungan? Ya bisa. Nanti arahnya ke empirik, estetis, dan kritis, bareng-bareng boleh. Ya tidak harus, oh saya mau ini saja, nggak boleh. Ya, bisa semuanya bareng-bareng muncul di kepala saudara. Jadi kita nggak usah memilah-milah ini. Pokoknya muncul saja, melakukan penghargaan, penilaian terhadap karya arsitektur. Pokoknya itu namanya apresiasi. Tapi nanti coba pola pikirnya kan kita bikin terpola dengan baik. Oke, pengalaman sangat mempengaruhi dari pengalaman berkarya, termasuk mempengaruhi kemampuan orang berapresiasi. Yang kedua, pengalaman mengamati karya, pengamatan. Untuk meningkatkan tingkat apresiasi. Nah, sekarang bagaimana kaitan dengan ilmu pengetahuan? Nah, untuk bisa apresiasi ini, Anda harus sumbernya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sumbernya dari mana? Dari ini. Gitu. Otomatis pengetahuan Anda akan meningkat. Ya, dengan berkarya maka kemampuan Anda akan meningkat. Terus mengamati karya, misalkan bagaimana diamati dengan benar nanti kita ajari. Yang akan kita ajari adalah ini. Pengalaman mengamati karya. Nah ini yang akan kita latih ya, dominan di sini. Bukan mengalami berkarya karena di PA tentunya. Tapi kalau pengalaman mengamati karya ini akan kita latih. Yang objeknya sudah Anda usulkan kan. Nah, ini nanti akan meningkat ini, caranya di-manage dengan baik. Nah, Anda akan tambah, pengetahuan Anda akan tambah. Ya, pasti mempengaruhi karya berarsitekturnya. Ya itu. Tengok kuliah yang kemarin lagi. Membaca pendapat ahli. Nah, tentu membaca buku literatur untuk meningkatkan kemampuan apresiasi seorang arsitek. Nah, kalau seorang arsitek tidak bisa berapresiasi, ini masalahnya Anda berarti ilmu pengetahuan saudara tidak berkembang. Itu aja. Kalau tidak berkembang berarti kemampuan berarsitektur saudara akan ya gitu-gitu saja, tidak akan berubah. Ya, seperti yang kemarin sudah kasih contoh Frank Lloyd Wright, bagaimana Le Corbusier proses awal sampai sehingga membuat karya seperti itu perkembangannya ya akibat ini. Kemampuan berapresiasi terhadap diri seorang arsitek. Anda seorang arsitek, jadi Anda harus bisa membuat apresiasi yang fungsinya sebenarnya untuk diri Anda sendiri, bukan untuk kita. Tapi kalau karya itu dibaca oleh orang lain, membantu orang lain untuk bisa meningkatkan kemampuan ini, membaca ini, ya. Dari membaca ini maka bisa meningkatkan kemampuan. Dengan berkarya bisa meningkatkan pengetahuan. Dengan rekreasi, ya dulu AMI, Arsitek Muda Indonesia, itu awalnya adalah ya rekreasi. Pengalamannya dari rekreasi
rekreasi, keliling kemana-mana gitu untuk membangun sehingga muncullah generasi adat bermuda Indonesia itu. Ya, jadi pengalaman ini penting. Jadi kalau seorang arsitek kalau pergi seharusnya bawanya kamera, terus ya mungkin alat sketsa, lukis di situ, gitu ya. Nah, terus jadi ketiga ini semua akan meningkatkan ketajaman dalam berapresiasi. Nah, berarti nanti akan kita latih kalau kita akan fokus ke pengalaman mengamati karya ini. Dan nanti ada juga sedikit membaca, kita coba baca, dipakai untuk apresiasi atau kritik nantinya. Ya, gitu. Sekarang kita coba lanjutkan bahwa aspek yang dinilai dalam apresiasi itu adalah tergantung dari ketajaman berpikir dari apresiasi. Untuk mendapatkan aspek yang akan dinilai dalam sebuah apresiasi itu tergantung dari ketajaman berpikir seorang apresiatornya, tergantung dengan kita. Jadi banyaknya aspek penilaian itu ketika pengalaman kita juga banyak, membaca kita juga banyak, karya kita juga banyak. Nanti kita coba aspek yang dinilai itu apa saja ya dalam membuat apresiasi, ya kita bikin yang praktis ya. Baik, coba kita perhatikan ini contoh ya, contohnya bukan arsitek, kita pakai contoh gambar ya. Perhatikan lukisan di samping ini ya. Kita coba mau mengapresiasi karya ini, karya sebuah. Gimana caranya? Memulainya gimana? Mulai untuk mengapresiasi itu gimana? Ya tentu kita coba sistematisnya. Nah, sistematisnya kita coba kita lihat ya, lukisan tadi saya kecilkan di samping ini sama lukisannya ini. Nah, kita buat tabelnya bentuknya seperti ini. Ini untuk mengapresiasi karya seni ya, karya lukisan ya, karya lukisan. Caranya seperti ini. Dibikin kolom yang pertama ini aspek penilaian, aspeknya apa saja, terus ini uraian. Nah, seorang apresiator mengapresiasi duduk mencermati benar lukisan ini, dicermati benar, dilihat, ditangkap, dipeloroi, dirasakan, kalau perlu diraba, ya, terus ditulis. Aspek penilaian apa, aspek apa tentang lukisan. Ketika kamu melihat lukisan itu apa yang uraikan, uraiannya gini. Lukisan menggambarkan tentang bukit batu kapur. Nah, dia interpretasi lagi ya, bahwa ini tentang bukit batu kapur. Di celah batuan ditumbuhi 2 batang pohon yang masih kecil dan sedikit rumput yang hampir kering. Nah, jadi dia membaca ini, jadi bahwa lukisan itu terbuat tentang batu kapur, dia ada ditumbuhi oleh pohon-pohon. Nah, tentang itu lukisan ini. Nah, terus apalagi aspeknya? Pak, aspek itu gimana? Ya terserah, ini terserah apresiatornya. Ya, yang jelas aspek ini supaya sistematisnya bisa terbaca. Nanti cara penulisannya akan kita bahas lebih jauh. Ya, gitu ya. Terus suasananya apa? Pak, kalau nggak ada suasana boleh saja. Ya, boleh saja. Suasananya ya dirasakan tadi. Apa ketika melihat ini suasana gimana sih, dirasakan benar, dirasakan ya tadi apresiasi estetik ya, damai, sunyi, sejuk, seolah-olah ada di satu yang tersembunyi daerahnya gelap ya, jauh dari kota gitu suasananya. Kesan tiupan angin menampakkan kesan gerak secara halus, membuat hati merasa tenang dan tentram. Ada anginnya? Oh, nggak ada. Ya mungkin ada ya, dengan arah ini, mungkin arahnya angin dari sini. Terus dia merasakan kesannya seperti itu. Ya, ini rasa yang dipakai. Ini apa? Ini interpretasi munculnya seperti ini. Ini rasa. Kalau ini warna itu ya apa adanya, lihat
Warnanya apa? Macamnya hijau, hitam, putih, dan coklat. Gitu. Terus kombinasi warna membuat suasana menjadi gelap. Warna sejuk karena daun seperti ditiup angin. Nah, warnanya menjadi sejuk atau ya gitu. Nah, jadilah ini. Jadi dari warna ini diuraikan jadi ada 3 catatan. Kalau ini mungkin sekian catatan. Jadi uraian ini penting ya. Nanti langkahnya bagaimana akan kita lanjutkan metode yang. Jadi uraian di sini apa yang Anda rasakan ketika mengamati ini. Apa yang tulis saja sakarepmu, di sakarepnya ya, pokoknya ditulis sebagai catatan Anda yang harus nanti dibawa sebagai catatan untuk berpikir apresiasi. Yang ketiga, garis ya kan. Garis terlihat jelas karena adanya perbedaan warna antar objek. Misalkan enggak ya. Garis pada dinding batu seakan memiliki makna sudah berumur tua. Oh ya, batunya terlihat tua. Garis batu yang melengkung yang menghasilkan sudut menunjukkan batu tajam. Mana yang tajam ini? Kelihatan kesannya batunya tajam atau enggak? Nah, ya boleh. Ini interpretasi dari seorang apresiator ya. Mungkin ini bukan saya nih, saya ambil dari contoh. Kadang-kadang ini nggak cocok, nggak ada itu ya bisa juga seperti itu. Tapi ini harus yang ada di kepala saudara, bukan di kepala saya. Jadi nanti ketika Anda membuat apresiasi terhadap tugas saudara, ini ya terserah saudara. Semakin banyak semakin bagus ya. Keterangan ini, uraian ini sampai banyak itu boleh saja. Kan tentang lukisan, apa yang kamu interpretasi di situ banyak, berarti bisa muncul di situ. Boleh ya. Oke, ini kalau ini masih panjang lagi ya ini. Terus uraian lagi tekstur. Nah, kita masuk tekstur dinding batu kasar terlihat seperti terjadi pengikisan, seperti terjadi gerusan ya, karena ada arus. Kasar batu lebih jelas karena kehadiran sinar matahari dari arah kanan. Nah sini semakin jelas cara dari sini ya, tajam. Tekstur daun lebih tajam karena terlihat lebih dekat dengan subjek. Tidak ada objek manusia langsung lukis. Kekurangannya apa? Tulis di situ. Ya. Jadi ini boleh banyak ya sampai bawah silakan. 1, 2 boleh, terserah saudara. Yang jelas kalau ini semakin banyak apresiasinya akan lebih bebas, lebih enak. Artinya bahan untuk membuat tulisan apresiasi akan lebih banyak ya. Jadi uraian penting ini ya. Sekarang nah ini contoh, misalnya ini lukisan, ini betul lukisan saya ini. Ya, coba diapresiasi ya. Ini caranya juga pakai tadi. Pertama kali kesannya apa terhadap lukisan ini, apa yang kamu dapatkan, kesannya apa sih? Yang kedua, misalkan apa, terus garisnya, teksturnya, terus apanya dan sebagainya. Silahkan ini aspek ini dibikin sendiri juga, pengalaman saudara apa, ya. Terus uraiannya silahkan dirasakan. Kalau Anda bukan seni rupa ya sangat kesulitan ini. Tapi karena Anda seorang arsitek, nah kita akan mengapresiasi karya arsitek bukan seni lukis ya. Tentu kalau seni lukis ya sulit karena kita tahu bahwa Anda bukan arsitek, bukan seniman seni lukis. Jadi bahan untuk di kepala untuk mengapresiasi nggak ada, eksperimennya di sini nggak ada. Tapi kalau arsitek saya yakin Anda akan bisa ya. Nah pertanyaan sekarang, bagaimana dengan arsitektur? Nah ini akan kita bahas pada periode pada pertemuan selanjutnya. Baik, gitu saja mungkin pertemuan kali ini. Kita jumpa lagi pada slide video selanjutnya. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya.